nalikane ora bisa tumindak Cahayu. Tidak mungkin. Ibuku sudah meninggal ketika aku lahir. Benar sekali, anakku. Tapi tidakkah kamu masih menyimpan foto ibumu ini? Coba ingat-ingat kembali wajah ibumu, Dok. Tapi memang benar, sampean tampak mirip sekali dengan foto ibu yang aku simpan. Nah, sudah sini. Kembali tidur di pangkuan ibu. Ayo sini, jangan ragu. Benarkah? Benar. Ayo sini. Saya merasa sangat damai berada di posisi seperti ini, Bu. Tidak pernah saya rasakan seperti ini. Sudahlah, Dok, Ningsih. Sekarang dengarkan saja ibu bercerita. Anggap saja sebagai dongeng pengantar tidur. Baik. Ibu, bolehkah saya memanggil sampean Ibu? Tentu, anakku sayang. Kemari. Ibu sering memperhatikan kamu akhir-akhir ini. Ibu rasa anak ibu ini selalu bersedih sepanjang hari. Dulu, waktu ibu sedang hamil kamu, ibu selalu berdoa agar kamu tumbuh menjadi anak yang berani dan tangguh. Jadi, kamu tidak perlu meratapi nasib dengan menangis sepanjang hari, anakku. Tapi aku sudah sangat kotor, Bu. Ibu pasti sangat kecewa denganku. Bahkan saat ini aku hanya menjadi perempuan murahan yang sudah dikotori oleh banyak laki-laki, Bu. Aku bukan lagi perempuan yang baik-baik seperti yang Ibu harapkan. Aku hanya seorang pelacur, Bu. Seorang pelacur.
hebat bisa bertahan sampai saat ini. Ibu tahu di dalam hati kecilmu masih menyimpan banyak keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Sudah ya, Bro. Mulai sekarang kamu sadar. Hidup memang terkadang tidak adil. Di luar sana masih banyak rintangan yang harus kamu hadapi dengan senyuman. Sudah ya, Bro. Ibu cuma mau berpesan, kapanpun dan dimanapun Ningsih berada, teruslah berusaha berbuat baik dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Yo anakku, Cahayu. Ibu mau kemana? Ibu, jangan tinggalkan Ningsih, Bu. Ibu, 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 ibu. Aku mimpi aneh, Mbak. Aku mimpi ketemu ibu. Halah, mimpi itu kan cuma bunga tidur, Ningsih. Tapi Mbak, aku belum sempat meminta maaf kepada ibu. Aku menyesal, Mbak. Belum bisa menjadi anak yang baik-baik seperti ibu harapkan. Hidup bukan untuk disesali, Ningsih. Hidup itu untuk dijalani. Lagian, kamu ini lebih muda dari aku. Harusnya kamu bisa lebih laris daripada aku. Ya mungkin orang-orang lewat lihat kamu nangis, jadi hilang selera mereka. Kenapa Mbak begitu bahagia melihat kehidupan yang kacau ini? Tidak ada yang kacau, Ningsih sayang. Yang kacau hanyalah perasaanmu saja yang belum bisa menerima semua ini. Harusnya kita beruntung kita masih laku. Sudahlah, dandanin cantik sana biar ada yang lirik. Mbak mau kemana? Ada pelanggan, aku pergi sebentar ya. Ya nasi kok ada nasi, makan biar kuat diragam. Hati-hati, Mbak. Ya, beginilah nasibku. Hanya menghabiskan sisa-sisa hidup dengan menjual diri untuk membeli nasi. Melayani laki-laki yang berbeda, yang mengantarkanku pada luka yang sama. Ya, kalian bisa lihat sendiri bagaimana caraku berpenampilan.
Aku memakai gamis, menutupi rambutku dengan kain. Itu semua hanya semata-mata untuk menutupi kebusukanku, untuk menutupi dosa-dosaku, agar orang di sekitar tahu bahwa aku adalah perempuan yang baik-baik. Aku sadar aku hanyalah perempuan hina yang membunuh ibuku sendiri. Ibuku meninggal ketika melahirkanku. Akhirnya aku dibesarkan oleh bapakku. Sialnya, bukan menjadi orang yang paling berjasa dalam hidupku. Aku harus menuruti semua keinginannya. Kalau tidak, tamparan dan makian akan bergantian mengucapku. Dasar anak gak tahu diuntung. Kalau gak ada bapakmu ini, kau sudah mati nyusul ibumu di luar sana. Itu hanyalah permulaan cerita penderitaanku, dan puncaknya ketika aku dipaksa menikahi laki-laki pilihan bapak yang biadab. Weleh sih, Ningsih. Nangis kok terus. Ya wes nasibnya kita ini ya seperti ini. Yang lalu, biarlah berlalu. Mbok yo dipikir masa depanmu. Mikir yang baik-baik. Sudahlah. Ayo, senyum lagi, Cahayu. Aku dulu juga sama seperti kamu. Tapi ya lebih cantik aku dikit toh daripada kamu. Yo iya sih. Sekarang aku sudah tua, sudah keriput. Tapi asal kamu tahu, keriput-keriput gini dulu juga menari ronggeng loh. Loh, orang percaya toh. Aduh. Dulu kalau aku udah pasang kuda-kuda seperti ini, Sampean sungguh berbakat, Mbak. Aku seneng banget lihat tariannya sampean, Mbak Sri. nah gitu dong Cahayu. Wes, gak usah nangis terus. Mending kita ngayal yang seneng-seneng. Siapa tahu ada DPR nyasar kampanye di warung pangku. Terus kita dijadikan istri. Nah, Mbok yo mikir gitu. Ya, meskipun ngayal daripada tiap hari lihat kamu nangis-nangis terus. Boro-boro kampanye di sini. Kalaupun ada, suara perempuan seperti kita itu apa sih, Mbak? Lah emang sampean itu punya KTP ta? Loh, ya jelas enggak. Gak penting. Gitu kok ngarep jadi istrinya DPR. Kalau sampean itu nggak punya KTP, jangankan diundang kampanye, nyoblos aja loh, nggak boleh. Loh. Kamu ini jangan salah nih sih. DPR sekarang itu nggak butuh yang bisa nyoblos. DPR sekarang itu lebih butuh yang bisa dicoblos. Nah, ngerti? Aku
Duh, nyapa to kan kalau lirang-lirang. Duh, iku kata sopo sing wong gowo. Lah mosok to, Mbak? Ada pelanggan habis tempur di atas ranjang. Lah kok pas udah loyo malah gak mau bayar. Terus Ya aku langsung pakai baju terus lari. lah berarti tetap gak dibayar dong. Ya wis Mbak, gak apa-apa. Sabar ya. Sabar. Kon iki. Tapi tenang. Lah iki celanae tak bawa. Ambune rek. Gak mungkin kan orangnya keluar gak pakai celana. Wong ya kebetulan lagi gak sempakan orangnya. Se. Loh. Nah, ini loh orangnya yang gak mau bayar. Ini loh. Jenenge Sukijan. Wah, Sukijan. Wong ya dapurane koyo kene kok gak gelem bayar. Loh, mana isi dompetnya cuma 100.000 lagi. Rugi. Aduh Mbak, itu bahaya loh. Mbak bisa ditangkap dengan tuduhan pencurian. Ya wes, nanti kalau sampai aku dilaporin, ya tak laporin balik. Pak polisi, ini tuh orangnya habis mesin saya buat gituan. Lah kok pas udah loyo malah gak mau bayar. Nah, pasti gak bakalan berani kan orangnya. Emang dia mau diceraikan sama istrinya? Wes, gak usah dibahas. Gimana kalau sekarang kita beli makan yang enak-enak aja? Itu mumpung ada uang 100.000. Nah kan, kumat lagi penyakitnya. Kenapa lagi toh sih, Ningsih? Mbok, Ketika aku mendengar kata istri, aku langsung teringat dengan rumah tanggaku dulu yang juga hancur. Andai kalian tahu, waktu itu selamat datang di warung bangku. Surga bagi para pencari asmara. Untuk para laki yang terluka karena cinta atau konflik rumah tangga. Hanya dengan harga mulai dari 100.000 rupiah, Anda bisa memilih semuanya. Dan ya, ini semua adalah perempuan-perempuanku. Tentunya aku akan memperkenalkan mereka dengan berbagai spekulasinya secara berita. Sekar, gadis manis yang sangat ceria dan energi. Pastinya lincahnya tidak diragukan lagi. Oh iya, aku memohon Sekar di saat dia masih ingusan. Waktu lagi mulung dan kelaparan, aku telah membesarkan dia dengan sangat terlatih. Menarik bukan? Yang ini namanya Sri, gadis cantik. Tapi dulu, sekarang sudah tua. Tapi pastinya sudah pengalaman. Aku membelinya dari pacarnya sendiri. Ia tak sadar kalau telah dijual oleh pacar sendiri. Dan
Aku terpaksa menyetujui perjodohan atas keinginan bapakku. Aku memulai hari-hariku dengan laki-laki yang tak sedikit pun aku cintai. Aku harus menghapus keinginanku untuk melanjutkan sekolah yang tinggi. Aku iri dengan teman-temanku yang bisa melanjutkan kuliah. Sedangkan aku hanya dijadikan sebagai objek pemuas hasrat seksualnya saja. Tak hanya itu, suamiku yang biadab itu tak jarang memukul dan memakiku, persis seperti bapak. Ya, begitulah hari-hariku yang sial. Sekali saja aku menentangnya, habislah aku. Sudahlah Ningsih, ini mungkin yang ke-8 kalinya kau menceritakan kisah hidupmu itu padaku. Aku sudah bosan mendengarkan hal yang sama. Keluarlah dari jebakan masa lalu itu. Aku tidak bisa seperti kalian yang bisa dengan mudah melupakan masa lalu yang kelam. Atau mungkin kalian tidak merasakan masa lalu yang kurasakan. Tutup mulutmu Ningsih! Cukup! Kalau bukan karena masa lalu yang kelam, tidak akan ada satu orang pun yang mau di posisi busuk seperti kita. Sudah, jangan merasa paling sengsara. Kita semua berada di neraka ini bukan karena apa-apa, kecuali karena terpaksa. Sudahlah, kalian ini sudah dewasa. Jangan bertengkar seperti anak kecil lagi. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyakiti hati kalian. Tapi, apakah boleh kalian ceritakan padaku bagaimana kalian bisa berada di sini? Semua itu berawal ketika aku diam-diam menari di kamarku. Tiba-tiba ada yang menjambar rambutku dari belakang. Sakit! Tolong lepaskan aku! Lepaskan! Dia memukuliku hingga aku lepas tak berdaya. Berapa kali aku harus mengatakan padamu, jangan jadi seorang penari. Ibumu dulu mati gara-gara jadi penari. Dengan pandangan remang-remang, aku melihat bapak dengan wajahnya yang merah. Aku lahir dari rahim seorang penari. Tapi aku melihat dengan mataku sendiri ketika bapak membunuh ibu dengan menari kencang, selendang yang masih melitlah ibu sepulang menari. Belakangan aku tahu bahwa bapak melakukan itu karena ia cemburu dengan lelaki yang menyawer dan menari bersama ibu di acara desa itu. Lalu, apa yang membuat Mbak bisa berada di sini?
kecil, ibu mengajarkan aku cara menari dengan baik. Dan aku pun sangat suka dengan tari. Aku selalu sembunyi-sembunyi dari bapak untuk sekedar menari. Entah di kamar atau bahkan di kamar mandi. Sampai pada suatu sore, aku duduk di tepi kali, tak jauh dari rumahku. Aku merasakan aliran air yang berirama, hingga tak sadar tubuhku menari. Sampai ada seorang pemuda datang padaku. Wah, tarianmu sungguh indah, Nona. Maukah kau menari di acara desa nanti malam? Orang-orang pasti senang melihat tarianmu yang indah itu. Aku lantas terkejut dan terdiam. Aku mengatakan bahwa jika aku menari di malam itu akan menjadi malam terakhirku, karena bapak pasti akan membunuhku. Setelah perdebatan panjang, pemuda itu meyakinkanku bahwa ia akan membawaku pergi ke tempat yang aman, di mana aku bisa menari sepuasnya tanpa rasa takut. Nah, benar saja kan? Sekarang kau bisa menari dengan bebas di atas ranjang. Lalu, apakah laki-laki itu yang membawa Mbak kemari? Malam itu, akhirnya aku mengikuti permintaan pemuda itu. Lalu aku pun menari. Di tengah tarianku, aku melihat sorot mata merah bapak di kerumunan penonton. Usai menari, aku tidak berani pulang karena bapak pasti telah menyiapkan ajalku di rumah. Tak lama, pemuda itu menarik tanganku. Ia membawaku pergi jauh dari desaku, melewati gedung-gedung besar, pabrik-pabrik besar. Ya, di kota Gresik ini, ia menjanjikan aku masa depan yang cerah. Dan ia berjanji akan menikahiku. Dan ya, pemuda itu meninggalkanku. Ia pamit keluar sebentar untuk membeli makanan. Tapi sampai detik ini, aku tidak pernah melihat wajah bajingan itu. Ya, begitulah. Ternyata aku telah dijual pada Madam. Lalu, kenapa Mbak tidak melarikan diri dari sini? Tanyakan saja pada sekarang. Diriku lebih detail. Aku adalah Madam Sonya, anak dari Sumanto, jenderal angkatan darat. Jadi jangan coba-coba main-main denganku. Ya, meskipun aku hanya seorang mucikari, tapi polisi, DPR, apalagi sekelas dosen tunduk padaku. Maksudnya ayahku. Jadi jika kau berani mencari masalah denganku, aku akan menemukanmu meski kau bersembunyi di ujung bumi. Main-main denganku. Ya begitulah, semuanya munafik. 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 Melarikan diri. Melarikan diri itu artinya bunuh diri. Orang-orang di sini menyebut Madam dengan sebutan mata seribu. Ia mampu mencari siapa
apapun yang ia mau melalui kekuasaan ayahnya yang seorang aparat negara. Ais, Dewi, Lastri, dan Nina. Mereka adalah nama-nama teman kita yang mati akibat mencoba melarikan diri dari tempat ini. Itu pun hanya nama-nama yang kita ingat saja. Kalau Mbak Sika, kenapa bisa berada di sini? Ya, begitulah. Aku tidak pernah tahu siapa orang tuaku. Aku dibesarkan di panti asuhan. Di sana, aku selalu dimarahi dan dijadikan bahan ejekan karena aku sering mengompol. Aku tidak kuat dengan itu semua. Akhirnya, aku melarikan diri dari panti asuhan. Aku kelaparan dan aku mencari rongsokan untuk dijual. Ya, disitulah Madam menemukanku dengan muka palsunya. Dan akhirnya aku dijual deh. Sudahlah, tidak ada gunanya kan membanding-bandingkan kesengsaraan. Oh iya, aku mau pergi dulu. Ada janji sama tamu. Oh iya, sih. Berhentilah menangis ya. Aku sayang padamu. Lagi laris nih, iya dong. Hati-hati, Mbak. Sih, lalu apa alasanmu tidak melarikan diri dari sini? Hari itu aku menggorok leher suamiku. Aku tidak kuat dengan kebiadabannya. Aku melarikan diri dengan darah yang masih melekat di tubuhku. Aku sangat kacau. Aku sangat kacau. Aku sembunyi di bawah kolong jembatan. Aku tidak tahu bagaimana Madam bisa menemukanku. Tapi waktu itu Madam memelukku dengan erat. Jangan takut sayang, ada ibu di sini. Jangan takut. Dia menenangkanku dengan wajah polosnya. Sampai tiba pertama kali aku dijual oleh Madam. Saat itulah aku ingin melarikan diri dari sini. Tapi lagi-lagi Madam mendekapku. Polisi-polisi di luar sana sudah mencari siapa pelaku pembunuhan suamimu. Sejak saat itulah aku tidak berani melarikan diri dari sini. Oh
aku.